Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lata Darni Farda. Saya mahasiswi S2 Keguruan Bahasa Arab Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang penelitian kualitatif sebagai pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian kualitatif. Akan saya mulai melalui deskripsi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam yang pengumpulan datanya berupa deskriptif dan interpretatif. Jadi data yang dikumpulkan ini berupa deskriptif, bukan berupa numerik. Kemudian penelitian kualitatif ini menghasilkan 3 hal. Yang pertama hipotesis, yang kedua teori, dan yang ketiga proposisi. Maksud hipotesis di sini adalah dalam penelitian kualitatif, hipotesis seringkali muncul pada pengamatan awal, di mana pengamatan awal atau hipotesis yang muncul pada pengamatan awal ini seringkali menjadi panduan untuk mengarahkan penelitian lebih lanjut. Misalnya, jika ada peneliti yang meneliti tentang pengalaman siswa dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, hipotesis awal yang diperoleh dari penelitian ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi siswa dalam mempelajari bahasa Arab. Kemudian, yang kedua, penelitian kualitatif dapat membantu peneliti untuk mengembangkan suatu teori. Jadi, melalui penelitian kualitatif ini, peneliti dapat mengembangkan atau memperluas teori-teori yang sebelumnya sudah ada. Kemudian, dengan menganalisis data kualitatif secara mendalam, peneliti dapat menemukan pola-pola baru atau aspek-aspek yang sebelumnya ini sudah ada. Contohnya, pengaruh teknologi dalam pembelajaran bahasa Arab bagi siswa. Nah, dari sini peneliti dapat mengembangkan teori baru tentang bagaimana teknologi ini dapat mempengaruhi interaksi sosial dan pembelajaran bahasa bagi siswa. Kemudian yang ketiga, penelitian kualitatif dapat menghasilkan proposisi. Proposisi yang dimaksud di sini adalah pernyataan yang mengeksplorasi hubungan atau pola-pola tertentu dalam data. Nah, proposisi ini tidak selalu berbentuk prediksi yang pasti, tetapi seringkali berfungsi sebagai penjelasan atau interpretasi tentang bagaimana fenomena tertentu dapat terjadi. Kemudian contohnya penelitian tentang penggunaan bahasa Arab di lingkungan sekolah. Nah, maka proposisi yang diperoleh dari penelitian kualitatif di sini adalah bagaimana identitas siswa mempengaruhi penggunaan bahasa Arab dalam interaksinya sehari-hari. Kemudian, saya juga akan menjelaskan peneliti kualitatif sebagai murid. Kita sebagai mahasiswa S2 Keguruan Bahasa Arab memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan penelitian kualitatif yang relevan sesuai dengan minat yang kita sukai. Contohnya, kita dapat meneliti tentang metode pengajaran bahasa Arab yang efektif, pengalaman siswa dalam belajar bahasa Arab, penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Arab, atau bahkan tentang aspek budaya yang mempengaruhi pembelajaran bahasa Arab. Nah, peneliti dapat mengumpulkan data-data yang tersedia. Data tersebut bisa kita peroleh melalui observasi, wawancara, studi kasus, atau analisis teks. Kemudian yang ketiga, fenomena dalam penelitian kualitatif bersifat ganda. Nah, kenapa bisa bersifat ganda? Karena penelitian kualitatif ini memiliki cara yang berbeda, tergantung dari perspektif peneliti, perspektif konteks, atau kerangka analisis yang digunakan oleh peneliti. Contoh, ketika ada peneliti yang meneliti tentang pengalaman belajar siswa dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, nah, maka dapat dijelaskan dengan cara yang berbeda-beda pula, tergantung dari latar belakang, nilai, atau perspektif setiap individu yang diteliti.
Kemudian inner perspektif dari penelitian kualitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif, konsep inner perspektif merujuk pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, persepsi, motivasi, dan sudut pandang individu yang diteliti. Nah, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memahami inner perspektif dalam penelitian kualitatif diantaranya adalah wawancara mendalam, observasi, partisipatif, analisis teks atau narasi, dan refleksi dari peneliti. Kemudian yang terakhir saya juga akan menjelaskan tentang kelompok yang diteliti dalam penelitian kualitatif disebut subjek, bukan objek. Mengapa? Karena kelompok atau individu yang menjadi fokus penelitian disebut subjek. Hal itu dikarenakan individu atau kelompok tersebut yang diteliti memiliki keunikan dalam pengalaman, perspektif, dan tindakan mereka. Nah, hal ini mencerminkan bahwa pendekatan kualitatif lebih humanistik, lebih memperhatikan peran aktif individu dalam pembentukan realitas mereka. Nah, contohnya penelitian tentang pengalaman para guru dalam menerapkan metode bercerita dalam meningkatkan penguasaan kosakata. Nah, dengan perlakuan guru-guru tersebut, guru bisa dikatakan sebagai subjek peneliti, dan kita sebagai mahasiswa dapat mengakui adanya keunikan di antara para guru yang menerapkan metode tersebut. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan perbuatan atau ucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.